Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saudara-saudara sekalian para peserta KKN. Jadi pada kesempatan ini Pak Bayu mewakili tim dosen ingin menjelaskan mengenai tugas-tugas yang harus diposting di Google Classroom. Ya, di sini dari menu Google Classroom kami, sebentar. Jadi dari menu Google Classroom kami di sini dari tim dosen kami sudah memposting ada 4 tugas yang harus diupdate, dikumpulkan terus ya saudara sekalian. Tugas itu antara lain yang pertama observasi daya tarik wisata, yang kedua Kersos pembersihan sampah plastik, ketiga pendampingan desa wisata, 4 laporan KKN. Nah, jadi ada 4 tugas utama yang kalian harus laporkan secara berkala atau periodik. Jadi keempat tugas ini dimaksudkan untuk mempermudah dokumentasi, pengarsipan dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan KKN yang dilaksanakan. Ya, jadi harapan kami dengan terdokumentasi dengan baik di server Google milik kampus melalui Google Classroom, nanti tidak ada data yang hilang atau tercecer, sehingga kami dari tim dosen juga mudah memantau ya ketersediaan data sekaligus aktivitas yang kita sudah rencanakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan apakah belum ya, sehingga mudah melakukan kegiatan evaluasi. Jadi saudara sekalian, rekan mahasiswa, yang pertama ini ada observasi daya tarik wisata ya. Nah, di sini sudah disampaikan mengenai yang pertama contoh video laporan hasil observasi. Nah, ini adalah file video yang merupakan hasil kegiatan observasi pada sebuah desa di Tabanan yang kurang lebih aktivitasnya sama dengan yang mahasiswa lakukan di Desa Taro. Jadi di sini apa yang diamati ya, pertama tentang lokasi dan batas desa, atraksi, SWOT analisis. Nanti inilah melalui gambar-gambar maupun video yang disampaikan di video itu, nanti adik-adik mahasiswa diharapkan mendapat ide ya mengenai apa saja yang ditulis nanti untuk laporan observasi daya tarik wisata. Dan juga ini dirasakan penting untuk dalam membuat konten-konten pemasaran di media sosial ya, tentunya dibuat atas dasar observasi dan data yang akurat terlebih dahulu, baru kalian bisa dengan baik akan membuat konten yang bisa diupload di YouTube, Instagram, Facebook ya, sehingga nanti informasi yang diberikan akan lebih akurat. Nah, di sini melalui video ini kalian diharapkan dapat inspirasinya. Kemudian absensi ya. Jadi absensi ini diberikan per bulan. Jadi Pak Bayu 1 bulan nyetor absen observasi 1 kali. Nah, di sini yang diperhatikan nanti ada form yang harus kalian isi. Nanti kalian juga diminta mengupload kegiatan kalian selama melaksanakan observasi ya, intinya summary daripada absensi Anda selama bulan Januari. Untuk yang bulan Februari akan kami buatkan lagi ya, absensi kedua untuk observasi daya tarik wisata. Selanjutnya ada hasil observasi pada objek daya tarik wisata. Ya, di sini kita akan lihat nanti bagaimana formulirnya. Demikian juga Kersos pada pembersihan sampah plastik ya, ini juga tetap di-upload
kegiatannya, laporan kegiatannya. Jadi dibuat per minggu ya. Jadi rencanakan dalam 1 bulan kita adakan 4 kali. Jadi setiap minggu kalian lapor, upload per akun masing-masing. Ya. Demikian juga untuk pendampingan desa wisata, bagaimana persiapannya. Ya, di sini kalian bisa ketik di Microsoft Word apa saja yang dipersiapkan di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dilaporkan dan diupload sehingga kami juga dengan mudah memantau aktivitasnya. Ini juga demikian juga untuk laporan KKN ya, saudara sekalian. Di sini kami rasa perlu untuk memantau sejauh mana persiapan saudara sekalian, adik-adik sekalian dalam menyiapkan laporan kuliah kerja nyata. Nah, di minggu pertama barangkali dibuat draftnya saja dulu, misalnya pendahuluan, latar belakang, gitu ya. Kemudian di minggu kedua, saudara membuat misalnya bagian guanya, misalnya lokasi untuk kegiatan selama KKN, struktur organisasi desa, struktur organisasi Podarwis, seperti itu. Disesuaikan dengan format laporan KKN-nya, jadi kurang lebih sama dengan laporan prakirinnya. Nah, di minggu 3 Anda sesuaikan dengan bab 3-nya. Nah, di sana kegiatan apa saja yang Anda lakukan ya, dilaporkan, bisa dalam bentuk per minggu, per hari, per bulan, atau per kegiatan. Nanti teknisnya kita bahas detail sama-sama. Nah, di minggu keempat Anda bisa siapkan misalnya di sini sesuai dengan format yang ada di buku pedoman tulisan prakirin, itu tentang persamaan dan perbedaan antara teori yang diberikan di kampus dengan yang dilaksanakan di KKN, serta kendala-kendala yang dihadapi Anda tuliskan dan solusinya bagaimana. Nah, di buku 5 Anda sudah bisa membuat reka-reka, kesimpulan, dan saran. Nah, di minggu ke-6 Anda tinggal menyempurnakannya saja. Jadi demikianlah. Jadi yang dimaksud sini adalah saudara mahasiswa diharapkan untuk memperlihatkan kepada dosen, mentorkan di Google Classroom sejauh mana kemajuannya dalam membuat laporan KKN. Jadi langkah baiknya dicicil ya, karena waktunya cukup banyak tersedia. Oke, kemudian di sini Pak Boy coba lihatkan. Jadi kalau kalian rajin nanti mengisi semua, jadi setiap mahasiswa nanti akan punya nilai dari setiap tugas yang diberikan. Jadi yang penting di sini ada di sekalian mahasiswa ikuti yang diminta. Ya, istilahnya disuruh melaporkan kegiatannya, silahkan dilaporkan. Jadi bukan masalah baik atau buruknya, tetapi di sini akan menilai kepatuhan saudara dalam mengikuti program yang sudah diberikan. Ya. Tentunya kami sudah dipertimbangkan tidak jangan sampai memberatkan sekali dari sisi psikologis. Ya. Jadi sudah dipertimbangkan matang, malahan dengan tugas ini yang bisa kalian cicil. Laporan ini akan membantu kalian nanti ketika membuat laporan akhir. Jadi kami tim dosen siap membantu, misalnya untuk menganalisa, yang memberikan saran dan sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami. Dan jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikut.